Baik, pada video kali ini saya akan melakukan pertolongan persalinan pada kala 3. Selanjutnya saya akan memakai alat perlindungan diri. Pertama saya akan memakai sepatu boots, memakai celemek, memakai nurse cap, dan memakai kacamata. Kemudian saya akan mempersiapkan peralatan. Peralatannya yaitu gunting tali pusat, spuit yang sudah berisi oksitosin, dan 2 buah klem, bengkok, serta wadah untuk menyimpan plasenta. Kemudian kita memeriksa kembali uterus dengan meraba abdomen untuk memastikan tidak ada janin kedua pada ibu. Selanjutnya saya akan memberitahu ibu bahwa ibu akan diberi oksitosin. Ibu sebentar, saya akan menyuntikkan oksitosin pada paha ibu. Jadi tujuan dari penyuntikan ini ibu agar uterus berkontraksi dengan baik. Selanjutnya kita memberikan oksitosin pada ibu. Lalu kita suntikan oksitosin di sepertiga atas bagian distal lateral. Permisi ya ibu ya. Setelah itu kita lakukan aspirasi. Jika tidak ada darah, kita akan memasukkan obat secara perlahan. Kemudian meletakkan kembali spuit dalam badannya. Selanjutnya kita akan mengklem tali pusat bayi. Dalam waktu 2 menit setelah bayi baru lahir, kita menjepit tali pusat dengan klem kira-kira 3 cm dari pengguntingan tali pusat. Dan mendorong isi tali pusat ke area distal ibu dan jepit kembali tali pusat pada 2 cm distal dari klem pertama. Selanjutnya, dengan satu tangan pegang tali pusat yang telah dijepit, lindungi perut bayi dan lakukan pengguntingan tali pusat di antara 2 klem. Kemudian kita mengikat dengan benang DTP atau klem tali pusat. Kemudian lepaskan klem dan masukkan dalam wadah yang telah disediakan. Kemudian kita meletakkan bayi agar ada kontak kulit ibu ke kulit bayi. Selanjutnya kita memindahkan klem tali pusat 5-10 cm dari vulva. Kemudian kita meletakkan satu tangan kanan di atas kain pada perut ibu di tepi atas simfisis untuk mendeteksi kontraksi uterus, dan tangan yang satu menegangkan tali pusat. Setelah uterus berkontraksi, tegangkan tali pusat ke arah bawah
sambil tangan lain mendorong uterus ke dorsal kranial secara hati-hati dan melakukan penegangan dan dorongan dorsal kranial. Selanjutnya, melakukan penegangan dan dorongan dorso-kranial hingga plasenta terlepas. Meminta ibu untuk sambil meneran dan kita menarik tali pusat secara pelan-pelan mengikuti poros jalan lahir kemudian ke arah atas. Baik ibu, ibu silakan meneran. Iya, bagus ibu. Saat plasenta muncul di introitus vaginal, lahirkan plasenta dengan kedua tangan dan lakukan putaran searah jarum jam. Pegang dan putar plasenta hingga selaput ketuban terpilin. Kemudian kita lahirkan dan simpan pada badannya. Segera setelah plasenta lahir dan selaput ketuban lahir, lakukan masase uterus. Letakkan telapak tangan di fundus dan lakukan masase dan gerakan melingkar dengan lembut sehingga uterus berkontraksi. Berikutnya kita akan memeriksa kedua sisi plasenta, baik bagian fetal maupun maternal. Pastikan selaput ketuban lengkap dan utuh. Baik, yang pertama kita akan melakukan penilaian pada bagian maternal. Kita melihat apakah lidokainya utuh. Baik, di sini terdapat lidokainya 20 buah dan lengkap. Dan kita akan memeriksa bagian fetal, apakah ada robekan atau lubang. Baik, di sini tidak ada robekan. Selanjutnya kita akan menyimpan kembali plasenta pada badannya. Kemudian kita akan mengevaluasi kemungkinan laserasi pada vagina dan perineum. Jika ada laserasi, kita akan melakukan penjahitan supaya tidak mengakibatkan perdarahan pada ibu. Baik, setelah saya selesai melakukan tindakan, saya akan mencuci tangan. Terlebih dahulu, saya melepaskan sarung tangan pada larutan klorin. Basahi kedua tangan dengan air mengalir. Tuangkan sabun pada telapak tangan. Gosok pada telapak tangan, punggung-punggung tangan secara bergantian, sela-sela jari, buku-buku jari, ibu jari secara bergantian, dan ujung kuku jari secara bergantian. Setelah itu bilas dengan air mengalir dan mematikan keran menggunakan siku. Lalu mengeringkan tangan dengan handuk yang bersih.